Syamsi Ali dari kota New York, Amerika Serikat. Sungguh sebuah kebahagiaan dan tentunya kehormatan bisa menjadi bagian dari MM ya. Alhamdulillah senang bahagia bisa hadir membersamai dan dibersamai oleh BP pada pagi hari ini. Sungguh Amerika, Eropa, selalu kita karena Eropa, karena Amerika. Kita pun kemudian merubah kiblat. Kiblat kita dari Ka'bah ke Amerika. Kalau kita maju Amerika, kalau kita maju Eropa gitu. Padahal agama kita ini secara esensi mengajarkan itu. Bahkan lebih dari apa yang mereka capai sekarang ini. Pertanda bahwa meninggalkan transaksi kita pada saat-saat seperti itu sangat berat. Maka perlu berjuang. Kata sa'a, iya sa'a, sa'yun. Ada sa'i di muka kan? Itu kerja keras. Karena tidak mudah. Ketika kita membuka toko kita, lalu ini harus kita tinggalkan 1 jam. Lalu kita pikir-pikir, kira-kira berapa ratus ribu lagi kita tinggal. Itu orang takut kehilangan itu. Maka Al-Quran mengatakan is'au. Anda harus berjuang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan itu. Fas'au ila zikrillah. Kepada zikrullah. Mengingat Allah. Wadharul bay'. Sementara tinggalkan dulu bisnis itu. Transaksi. Kata al-bay' itu walaupun Al-Quran mengatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sayangnya dia tidak punya nasib di akhirat nanti. Kenapa? Karena dunianya untuk dunia. Dunianya untuk dunia. Sehingga begitu berakhir, ya berakhir pula gitu. Nah, cobalah teman kita katakan bukan pada berapa yang kita miliki. Materialisme itu adalah mindset kita kepada harta. Ada orang nggak punya apa-apa tapi materialis. Nggak punya duit tapi siang malam duit terus dipikir gitu. Sehingga nggak ada zikrullah lagi. Ini sayang elong ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Islam padahal setiap referensi keagamaan, ayat-ayat maupun hadis-hadis itu tidak terlepas dari konteksnya, dan harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita membaca satu ayat, membaca hadis, lalu kita membaca terjemahan, tidak memahami konteks di balik dari itu, mengambil kesimpulan. Disinilah ada orang-orang Islam yang misleading dalam memahami agama ini. Hadis-hadis ini dan beberapa hadis yang lain sesungguhnya hanya mengajarkan kepada kita agar jangan sampai terjadi seperti ya teman-teman kita yang kayak Mas Elong tadi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu hanya sekedar peringatan saja. Semakin tertekan secara ekonomi di Madinah karena yang memiliki sumur, yang memiliki pasar orang Yahudi. Maka turun ayat setelah perintah sholat itu dan selalu dikaitkan dengan sholat. Salat, zakat, salat, zakat. Nah, kenapa turun ayat itu? Pada saat itu umat Islam masih lemah secara ekonomi, justru disuruh berzakat. Karena mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalian tidak mungkin bisa memberi zakat kalau tidak punya income lebih. Kan begitu? Tapi kita yang selalu memahami seperti itu aja. Kita punya zakat 2,3%, 2,5%, 2,5%. Tapi nggak pernah terfikir gimana kita berzakat kalau income kita ya itu juga yang kita segera kita makan, ya kapan berzakatnya gitu. Ini pemahaman Islamnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu di dalamnya itu apa saja yang kamu inginkan. Tashtahi artinya syahwat. Syahwat itu hanya keinginan. Apa yang saja kamu inginkan itu ada dalam surga itu. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagimu ada apa yang kamu dijanjikan. Dan janji di sini bukan orang lain menjanjikan, tapi janji oleh diri kita sendiri. Misalnya teman-teman Indonesia pergi ke Amerika, banyak janji di otaknya. Nanti kalau ke Amerika saya dapat gaji dolar, saya bisa buka bisnis, macam-macam. Itu janji pada dirinya. Itu janji. Masing-masing kita. Tapi sepanjang kita berinteraksi itu di Indonesia atau di sana gitu ya, termasuk juga ketika saya menemani Imam Samsi kemana-mana, saya melihat kayak ada dua ini Ustaz, ada dua tanda petik kayak kontradiksi. Maksudnya gini Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Islam itu diimage-kan, dia terpersepsi di barat seolah-olah kan memang ketertinggalan, ya, ketertinggalan, kebodohan, juga kemiskinan dan seterusnya. Dan ini juga mungkin tercermin dalam film-film yang kita lihat, publikasi yang kita lihat. Itu satu hal. Tapi di sisi yang lain Ustaz tadi juga cerita, ya, dan saya juga baca gitu ya. Bagaimana animo orang barat termasuk Amerika gitu ya. Kalau Inggris juga saya tahu juga luar biasa ya, sampai wali kota di beberapa kota itu sudah muslim. Bukan hanya London ya, tapi beberapa kota sudah muslim. Kalau anggota DPR-nya itu sudah banyak banget yang muslim. Bahkan nama Muhammad sempat menjadi nomor 1 kan, untuk menjadi nama bayi ya pada tahun 2019.
dan 2018 di Inggris gitu. Terus juga pakai niqab juga itu banyak sekali di Inggris itu ya. Jadi satu sisi tadi Ustaz cerita bahwa bagaimana Islam itu makin ya diterima di Barat. Nah ini kayak kontra gitu Ustaz. Satu sisi tadi dia persepsi ini ketertinggalan, satu sisi ini loh kok banyak mereka melirik dan akhirnya convert jadi Islam. Izin Ustaz, mungkin boleh nambah wawasan buat kamu Ustaz. Tahun 96 Desember, jadi sekarang ini sudah seperempat abad dari sana, terdampar. Saya katakan terdampar karena hidup kita ini kan seperti terbuai dalam qadar Allah. Jadi kita ditakdirkan bergoyang begini, dimanapun kita disuruh tinggal situlah. Hidup kita cuma sekali, yang penting asasnya manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik manusia manfaat kepada manusia. Maka saya waktu itu baru 5 tahun. Tapi entah kenapa saya yang paling banyak dilibatkan oleh pemerintah kota New York. Diminta mewakili komunitas muslim. Yang pertama hari kedua ya, kemarin terjadi hari ini ada acara besar namanya konferensi pers. Religious Scholars Response. Jadi respon pemuka agama kira-kira begitu. Hari CNN, Fox News, NBC, semua media di seluruh dunia. Bahasa Inggris saya bahasa Inggris Bugis Makassar. Dan waktu itu saya nggak persiapkan sama sekali karena semua serba mendadak. Imam besok diundang hadir datang di tempat ini. Datang saya hanya berpakaian koko. Bulan September ya masih agak panas. Datang saya pakai baju koko, nggak pakai songkok lagi. Saya ketika tiba giliran saya ini semua pemuka agama tinggi besar Amerika kan. Datang saya percaya diri. Kenapa saya percaya diri ketika itu? Ada dua di belakang kepala saya. Yang pertama Allah bersama kita. Yang kedua saya ini mewakili komunitas muslim terbesar dunia. Dan yang saya maksud Indonesia. Indonesia negara muslim terbesar dunia. Kenapa takut? Kenapa kita harus merasa kecil, merasa minder? Saya tampil lah. Saya menyampaikan apa saja saya bisa sampaikan. Mereka tidak mewakili kami. Lalu dia mengangguk, tapi saya sambung lagi. Mr. President, boleh nggak menyampaikan konferensi pers atau public statement, saya istilahkan public statement, bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Alhamdulillah ini diterima. Jadi itu hari Jumat, hari Sabtu esoknya datang ke Islamic Center di Washington. Kami ketemu di New York, ini Washington. Di sana ada Islamic Center, datang ke Islamic Center dan menyampaikan persis yang saya mintakan itu. Dalam konferensi pers dia mengatakan begini. Islam itu agama damai, walaupun ada orang Islam yang tidak damai. Saya bilang apa-apa. Tapi saya sambung lagi satu kepada Presiden Bush ketika itu. Saya katakan sesungguhnya Tuhan itu bersama dengan kebenaran dan keadilan. Ya karena Amerika ini selalu merasa benar dan adil. Jadi saya ingin mengatakan Tuhan itu kalau memang Amerika benar dan adil, insya Allah Tuhan bersama Amerika. Tapi kenapa saya menyampaikan ini? Karena 2 hari sebelumnya, itu 2 hari setelah peristiwa, Presiden Bush mengatakan Tuhan bersama Amerika. Jadi seolah-olah yang tidak bersama Amerika nggak bersama Tuhan. Makanya kan ketika itu ada slogan yang terkenal, bersama kami atau lawan, musuh. Dan Amerika merasa bersama Tuhan. Maka saya mengatakan bahwa Tuhan itu nggak bersama dengan siapa-siapa, bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Kalau memang Amerika benar dan Amerika adil, don't worry, Tuhan pasti bersama Anda. Walaupun nggak perlu dijelaskan seperti itu, kan pastinya presiden nggak pintar kan? Jadi presiden harus pintar. Saya nggak menyinggung siapa-siapa maksud saya, tapi presiden harus pintar. Lalu kemudian lanjutnya ceritanya. Jadi jangan aturan pabrik melanggar undang-undang, saya bilang Pak Gubernur. Gubernur harus tegas gitu. Nah, ini terjadi. Jadi saya kira bisa kita panjang cerita, banyak contoh-contoh yang bagaimana orang Amerika masuk dalam agama ini. Bisa juga kita bicara tentang apa saja penyebab-penyebab mereka masuk Islam, metode-metode dakwah yang kita lakukan, langkah-langkah dakwah apa saja. Ini bisa kita diskusikan ya, tapi saya kira biar dikasih kesempatan yang lain. Kita kemudian punya aturan kalau kerja luar dan laki nggak ada aturan kalau kerja luar. Masing-masing sama dengan pakaian juga. Bukan berarti laki-laki tidak punya aurat. Ada juga batasan auratnya. Bahkan kata aurat itu pun tidak hanya pada batas formal hukum fikih bahwa laki antara lutut dan pusar saja kan. Sehingga ada misalnya laki-laki suami bawa janggut saja. Karena ada orang Pakistan dulu kerja di tukang sapu di bandara Pennsylvania, Philadelphia.
Di Philadelphia bagian Pennsylvania. Jadi Philadelphia. Janggutnya panjang. Oleh atasannya dianggap mungkin kurang risi barangkali karena banyak info-info tentang Bin Laden lah segala macam ya, Taliban segala macam kan. Maka atasannya minta supaya dipotong janggutnya. Dia nggak mau karena dia merasa afulih ya, panjangkan janggut kan itu hadis yang ya, Abu Muhammadiyah. Maka dia nggak mau, hanya dipecat sama bosnya. Ketika dia dipecat dia bawa ke pengadilan. Tidak saja bahwa dia menang dan kembali kerja, dikasih kompensasi. Karena dianggap telah merusak kredibilitasnya. Ini Amerika, ini masalah undang-undang. Nah, jadi sekali lagi, kadang kita yang merasa sendiri kalah sebelum dikalahkan, lemah sebelum dilemahkan, ya. Sehingga belum tentu ditolak, belum tentu tidak diterima, tapi teman-teman kita udah buka juga duluan. Ini yang perlu dijaga juga. Ya. Jaga juga. Ada kejadian juga ya, seorang wanita di Connecticut, orang Indonesia bekerja di bank. Jadi dia cerita bahwa dia ini teller namanya, di window itu teller ya. Jadi dia ini supervisornya kalau makan siang ngajak makan sama-sama dan sering beli makanan. Dan kalau beli makanan ada saja babinya. Padahal bosnya ini Yahudi, tapi Yahudi nggak praktek agama. Yahudi itu 70% nggak menjalankan agamanya, hanya rasa keterikatan darah saja. Nah, bosnya ini selalu order makanan untuk semua stafnya gitu. Nah, teman kita orang Indonesia ini, karena dia nggak pakai jilbab memang, dia kalau mau makan itu dia pilih-pilih makanan itu. Suatu ketika kamu nggak makan daging, I'm vegetarian, saya nggak makan daging gitu. Tapi suatu ketika Ramadan, bosnya masih beli makanan, dia aja semua makan kan, dia nggak mau. Bosnya rupanya tahu Islam. Dia katakan, kamu Muslim ya? Tanya kita Muslim, kamu Muslim? Iya. Marah bosnya. Dia bilang, kenapa kamu dari dulu nggak kasih tahu? Kalau kamu dari dulu kasih tahu kalau kamu Muslim, saya nggak pernah beli babi. Ini gara-gara kita sendiri nggak terbuka. Ya, jadi ini yang disebut dengan al-izzah at-tatiyah, self-confidence. Harus kita tinggi. Jadi hal-hal terkait ini kan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha itu pedagang besar dan dihormati di Mekah. Dan tidak pernah ada catatan sejarah mengatakan bahwa Nabi melarang istrinya berdagang. Hanya memang belakangan nggak lanjut karena perjuangan. Jadi Khadijah ikut terlibat berjuang, akhirnya perdagangan saya nggak tahu ceritanya dan beliau meninggal dunia. Bagaimana keterusan bisnis itu nggak terpotong cerita itu. Tapi intinya Rasulullah tidak pernah mengatakan berhentilah berdagang karena kamu sudah istri seorang Nabi sekarang. Ya. Jadi dagang ini adalah sunnah dalam agama kita. Makanya memahami agama ini sekali lagi jangan terpilah-pilah. Ya. Jangan sunnah-sunnah ketika kita ada masjid sawu sufufakum sunnah meluruskan sampai pakai pedang sekalipun. Atau sunnah karena mohon maaf ya celana saya tadi nggak sempat dipotong itu nggak sunnah gitu ya. Dan seterusnya. Ini semua kalau kita mampu lakukanlah dengan niat mencari ridha Allah, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu ya. Tapi jangan dibatasi sunnah itu seluruh kehidupan kita. Ya. Ada sunnah-sunnah ketika berpolitik, ada sunnah-sunnah ketika di bidang apa saja, termasuk dagang salah satu yang terpenting. Ya. Sehingga